Monggo Ustadz Aldi. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin abdillah amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang terhormat Ketua Komisi Bapak Kiai Haji Nuruzaman, kemudian para wakil ketua, kemudian Pak Sekretaris, dan para wakil sekretaris serta peserta diskusi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesempatan dan ditakdirkan Allah untuk dapat bertatap muka secara virtual pada kegiatan Bincang Ekonomi Umat yang ke episode ke-7 ini. Sekedar informasi bahwa program Bincang Ekonomi Umat ini adalah program rutin mingguan yang dilaksanakan setiap malam minggu yang secara istiqomah akan kita laksanakan terus agar dapat memberikan manfaat dan berbagi ilmu kepada umat. Pada kesempatan kali ini saya Aldi Putra yang akan bertindak sebagai moderator pada tema Bincang Ekonomi Umat episode ini yang mengangkat menumbuhkan empati berbelanja di toko swalayan umat. Alhamdulillah pada kali ini di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Ustadz Haji Muhammad Wildan Samani. Beliau merupakan birokrat yang saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Konsultasi Biro SDM Badan Pemeriksa Keuangan RI, yang kemudian di luar juga beliau mengemban amanah sebagai Koordinator Direktorat Dakwah, Bimbingan, dan Penyuluhan Haji pada Pengurus Besar Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia. Kemudian sebelum narasumber memaparkan materi, pemilihan tema menumbuhkan empati berbelanja di toko swalayan umat ini sangat tepat sekali, karena pada saat ini umat sudah mulai dihadapkan dengan pesatnya perkembangan retail di Indonesia. Namun di sisi masyarakat awam bahwa retail atau swalayan yang berasal dari manajemen Muslim belum secara menyeluruh atau pada umumnya ramai didatangi oleh umat. Nah, ini dapat menjadi sebuah permasalahan. Ada apa ini? Nah, mungkin pada kesempatan kali ini narasumber dapat memberikan pencerahannya terkait tema ini. Untuk lebih jelasnya, kami persilahkan Al-Mukarrom Bapak Ustadz Wildan Samani, kami persilahkan. Terima kasih moderator Bapak Ustadz Aldi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang terhormat Ketua Komisi Pengembangan Ekonomi Umat MUI, Bapak
Al-Mukarram Kiai Haji Nuruzzaman, para wakil ketua, para sekretaris dan wakil sekretaris, juga insya Allah hadir pada kesempatan malam hari ini Ketua Pengurus Besar Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia, Bapak Haji Afan Raputi, para alim, para kiai, para ustadz, ustadzah, yang dengan segala kerendahan hati kami tidak bisa sebutkan satu persatu, salam takdim dari kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pegiat ekonomi yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita bisa hadir secara virtual dalam acara talkshow bincang ekonomi umat yang diselenggarakan oleh Komisi Pengembangan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan risalah dinul Islam yang beliau perjuangkan dengan gigih, kalau kita baca di Sirah Nabawi, alhamdulillah pada hari ini kita senantiasa dapat memenuhi risalah beliau, sunnah-sunnah beliau, sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan iman, Islam, dan ihsan, juga kesehatan dan kebahagiaan insya Allah fid dunya wal akhirah. Demikian Bapak Ibu yang saya muliakan. Pak Moderator, Pak Aldi, saya bisa izin sharing materi ya Pak? Bisa Ustadz, bisa. Yeah. Ya, sudah disetting co-host. Insya Allah bisa dilihat jelas ya, Ustaz ya. Jelas. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendiskusikan tentang menumbuhkan empati berbelanja di swalayan, toko swalayan umat. Bapak Ibu yang saya hormati, kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita tidak mendiskusikan tentang bagaimana sebuah peradaban ekonomi umat pada saat zaman keemasan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kami tidak mendiskusikan tentang hal itu. Nah, kami juga tidak mendiskusikan tentang bagaimana kemajuan ekonomi umat di zaman Abbasiyah, zaman Umayyah, maupun di Ottoman Turki. Tidak. Pada malam hari ini, marilah secara sederhana kita mendiskusikan tentang apa itu empati untuk berbelanja di toko swalayan umat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, saya ingin awal-awal kita sepakat tentang sebuah pengertian empati. Nah, empati ini adalah sebuah ungkapan yang sering kita rasakan setiap hari. Empati didefinisikan sebagai respon afektif dan kognitif yang kompleks pada distres. Distres itu merupakan respon emosional dan fisiologis terhadap peristiwa yang dinilai menekan, mengancam,
dan memberikan dampak negatif bagi individu yang ditandai dengan gejala depresi dan kecemasan. Ini adalah satu definisi yang umum gitu ya. Nah, pada malam hari ini saya ingin Bapak Ibu sekalian pada akhir dari diskusi atau sharing kita akan pada satu frekuensi yang sama untuk menumbuhkan empati kita terhadap sikap keterpihakan menumbuhkan perekonomian umat dalam hal kita berbelanja ke toko swalayan umat. Bapak Ibu yang saya hormati, empati itu termasuk kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain. Saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Kira-kira pada saat sekarang begitu, Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau berbelanja gitu ya Ibu Bapak sekalian, lebih suka di mana? Apakah di toko yang ada di sekeliling kita, di warung-warung tetangga kita, atau di pasar swalayan, atau di tempat-tempat yang kira-kira menumbuhkan minat untuk berbelanja dengan segala fasilitasnya. Nah, saya ingin, mohon maaf, ini kita sama dengan pemikiran yang sama-sama tentang empati. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama setelah kita sepakat bahwa kita empati termasuk merupakan satu istilah yang kita sepakati bahwa empati itu akan menumbuhkan perasaan kita untuk senantiasa merasa memiliki perasaan orang lain, menyelesaikan masalah orang lain, maupun kita simpatik mencoba masuk ke dalam alam pikiran orang lain. Nah, empati ini adalah kemampuan dengan berbagai definisi yang berbeda, yang mencakup spektrum yang luas, berkisar pada orang lain, menciptakan keinginan untuk menolong sesama, mengalami emosi yang serupa dengan emosi orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mohon maaf, saya share screen-nya, saya masukkan lagi. Saya ingin pertama memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian tentang empati kognitif. Empati kognitif ini merupakan kemampuan untuk memahami perasaan dan pemikiran seseorang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 3 pilar pembangunan ekonomi syariah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan pemberdayaan ekonomi umat. Ketiga pilar ini secara implisit terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 274, 275 sampai 278. Yang intinya kita diharapkan untuk senantiasa membangun kebersamaan dalam hal sedekah, dalam hal zakat, infak, dan terutama menumbuhkan pilar-pilar perekonomian umat Islam. Antara lain di sektor real. Sektor real ini pasar. Ya, kalau sektor moneter ini perekonomian. Sekarang sudah ada bank muamalat, sudah ada bank syariah, banyak ada beberapa lembaga-lembaga perekonomian, dan juga sektor zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekali kita berdiskusi nantinya. Karena
terhadap 3 pilar pembangunan ekonomi syariah ini, yaitu aksi nyata dalam bentuk mendirikan toko swalayan umat. Nah, empati kognitif kita seperti apa? Pemikiran kita seperti apa? Perasaan kita seperti apa? Lebih tepatnya, bagaimana kita berpihak dengan alam pikiran kita. Nah, kita mencoba mengembangkan empati kognitif, yaitu coba kita hadirkan dalam hati kita. Ya Allah, Masya Allah, ternyata sudah ada yang mendirikan toko swalayan umat itu. Mereka itu telah sungguh-sungguh berniat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi umat. Itu sudah secara kognitif harus kita tumbuhkan di dalam pikiran kita. Karena ternyata ada yang sudah berjibaku mendirikan toko-toko swalayan umat. Nah, kita menghadirkan satu pertanyaan kepada beliau-beliau yang sudah bersusah payah mendirikan toko swalayan umat. Sebenarnya apa motivasi mereka? Lebih jauh lagi, empati kognitif kita yaitu beliau-beliau itu mendirikan toko, modalnya itu dari mana? Beliau-beliau itu sekarang merasakan laba atau rugi. Nah, ini yang mari Bapak Ibu sekalian kita coba, kita resapi ya, kita berempati kepada beliau-beliau yang sudah mendirikan toko itu. Nah, lebih lanjut, kita menghadirkan satu pertanyaan yang mendasar di tingkat pemikiran empati kognitif itu, yaitu apakah ada input feedback yang perlu kita atau Anda, kami berikan yang akan membantu untuk profesional mereka, personal mereka yang mendirikan toko itu lebih baik lagi. Di toko-toko swalayan itu sudah ada kotak saran. Ada macam-macam instrumen yang menjembatani kita untuk berdiskusi dengan mereka. Ini adalah empati kognitif. Ini yang Bapak Ibu sekalian saya harapkan dari kawan-kawan di Komisi Pengembangan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia ini, kita secara kognitif harus membantu mereka. Dalam bentuk apa? Sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Karena saya melihat dari toko ke toko yang saya kunjungi, saya diskusi dengan beberapa pelayannya, kemudian ketemu dengan pemiliknya, sentuhan dari MUI, kemudian dari Basnas, itu masih kurang. Masih kurang. Nah, ini adalah empati kognitif yang perlu kita kembangkan. Sekali lagi, pertanyaan yang mendasar yang perlu kita hadirkan pada diri kita adalah apakah ada feedback yang perlu kita berikan kepada mereka sehingga feedback itu membantu secara profesional dan personal bagi pengembangan toko-toko swalayan umat itu. Itu yang perlu mari kita diskusikan gitu. Apakah selama ini kita care gitu? Empati sudah kita tumbuhkan. Apakah benar kita sudah merasa memiliki, memikirkan mereka? Apakah beliau-beliau itu modalnya nggak kesulitan? Apakah beliau-beliau itu rugi? Kalau kita lihat di beberapa YouTube itu banyak yang menyebut meragukan toko swalayan ini akan merugi. Apakah bisa toko swalayan umat ini akan terus berlanjut? Ini deras sekali di media massa itu, di YouTube sangat banyak. Allahu a'lam apa motivasi kompetitor seperti itu. Ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian, 3 pilar pembangunan ekonomi syariah yang bersumber dari Quran surat 274 sampai 278, antara lain kita dilarang untuk riba, wa ahalawahul baik, wa harrama riba, kita nggak boleh riba, tapi kita tetap harus menjalankan dorb, perdagangan, jual beli. Juga mengatur tentang bagaimana kita
menumbuhkan infak kepada sesama Muslim. Antara lain kita berempati ketika ada pembagian waris, ada fakir miskin, kita berikan dia kerohiman bagiannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya kami lebih singkat pembahasannya, nanti banyak didiskusi, mari kita pelajari kemudian tentang empati afektif. Setelah kita secara pemikiran empati kognitif, marilah kita mencoba melihat empati yang sifatnya afektif, yaitu emosional. Bapak Ibu sekalian, empati afektif atau emosional itu lebih kepada kemampuan untuk membagikan perasaan orang lain. Kita menjadi orang lain. Kita menjadi perasaan orang lain. Ikut terlibat secara emosional orang lain. Jadi jiwa kita dengan jiwa dia menyatu menjadi kita. Nah, dari situ ternyata kita harus berempati afektif. Antara lain yaitu, ya Allah, Masya Allah, ternyata tantangan mengelola toko swalayan umat itu berat. Mereka telah berupaya iuran, mengumpulkan dana, namun terancam gulung tikar karena strategi kompetitor. Meski mereka telah mengerahkan segala kemampuannya. Coba para pegiat ekonomi itu. Sudah berupaya dia, sudah berpikir. Kebetulan saya awal-awal di Jakarta tahun 80-an itu bersama-sama Dr. Amin Aziz di Gongseng. Yang sohib saya pada malam hari ini hadir, Pak Trisno. Itu kita sudah terlibat di pusat inkubasi bisnis usaha kecil. Kami mengembangkan Baitul Mal wa Tambil, melakukan pembinaan pendidikan Baitul Mal di Universitas Muhammadiyah, UMSU Medan, bekerja sama dengan lembaga-lembaga BUMN yang bergerak di perkebunan. Kita mengelola dana pegel 5% untuk mendirikan Baitul Mal di setiap perkebunan PTP yang ada di Semenanjung, Sumatera sana. Nah, ternyata mereka-mereka itu Masya Allah, almarhum Pak Amin Aziz, berupaya mendirikan Bank Muamalat bersama-sama dengan MUI dan dengan ICMI, mendirikan Koran Republika, asuransi takaful, menjembati banyak ragam-ragam sektor real, sektor ekonomi untuk mengelola perekonomian umat Islam ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa pertanyaan mendasar yang bisa kita berikan di dalam kita mengelola empati afektif kita? Yaitu kita menghadirkan pertanyaan, sebetulnya apa yang mereka rasakan jika tokonya sepi? Pernahkah kita, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melewati toko swalayan umat, kemudian yang dulu kita perhatikan ada, ternyata sekarang sudah tidak ada. Yang dulunya ada 3 ruko menjadi 1. Sekarang tinggal 1 ruko. Kalau Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam ruko tersebut, maka yang dulunya 3 space, kemudian ada 7 rak begitu, sekarang tinggal 3-4 rak. Sebetulnya mereka itu tidak kaya, bukan seorang agnia, tapi dapat merasakan kemiskinan umat. Apa yang mereka rasakan jika Bapak Ibu saya belanja di tokonya? Masya Allah, kita disambut dengan tulus, ikhlas. Apa yang bisa kita bantu Bapak Ibu? Begitu masuk tokonya, Assalamualaikum. Jawabannya itu yang ditanyakan, Assalamualaikum. Kalau keluar, terima kasih, semoga berkah. Sehingga Bapak Ibu sekalian,
bentuk aksi nyata para pegiat ekonomi dalam mendirikan toko swalayan umat itu, tentu insya Allah kita positive thinking, pemiliknya membayar zakat dan sebagian laba untuk kemaslahatan umat. Ada yang menulis di situ 2% dari penghasilan ini di luar 2,5% zakat akan diberikan kepada para fakir miskin. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saya ingin kita bersama-sama menumbuhkan empati afektif, emosional. Kita hadirkan, mari Bapak Ibu sekalian, sebuah pertanyaan yang mendasar. Yaitu kesenjangan apa yang kita rasakan, Bapak Ibu rasakan, untuk merasakan apa-apa yang mereka rasakan. Itu kita harus bisa, Bapak Ibu sekalian, merasakan para pengelola toko ekonomi, toko swalayan umat itu, kita harus bisa masuk ke dalam pikiran beliau-beliau itu. Apa yang mereka rasakan ya. Masya Allah. Kalau sudah saatnya sholat, tutup toko itu. Kayak saya waktu kecil dulu, kalau lagi ke Ampel, ke Surabaya, itu kalau sudah dengar adzan, toko-toko ditutup, dibiarkan saja. Persis Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada di Medina. Saya kebetulan pernah petugas haji pembimbing ibadah di Madinah. 2 bulan di Madinah, begitu dengar adzan, toko tutup, barang-barang ditinggalkan. Semua pemiliknya ke Masjidil Nabawi, sholat berjamaah di sana. Nah, ini ditumbuh kembangkan oleh mereka-mereka yang mendirikan toko swalayan umat. Mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Kita sudah pernah nggak sowan silaturahmi, membuka toko swalayan itu, mengetuk pintunya, mencoba melihat apa yang dijual, mengucapkan salam kepada mereka. Karena Bapak Ibu sekalian, mereka yang telah aksi nyata dalam bentuk mendirikan toko swalayan umat itu mendasarkan kira-kira dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 misalnya. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Yaitu kemudian di hadis Bukhari Muslim, al-mu'min akhul mu'min wal bunyan yasuddu ba'duhu ba'da. Kita dengan para pemilik toko, dengan pelayan itu, Masya Allah. Saya berlangganan di toko swalayan umat. Semula yang jaga 2 laki-laki 1 perempuan. Kemudian 1 laki-laki 1 perempuan. Semakin berkurang dagangannya. Tinggal 1 perempuan. Akhwat sendirian. Kalau saya beli galon Al-Maksum, itu saya yang mengangkat. Kalau enggak anak saya. Tapi kadang-kadang saya sebelah kiri ini bau macet. Pas sendirian ke sana, saya minta tolong. Mbaknya itu yang angkat. Enggak apa-apa, Pak. Saya angkat gitu. Walaupun lengan kiri saya sakit, saya angkat begini. Enggak boleh sama mbaknya. Tapi ya mau enggak mau saya angkat. Masya Allah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Perjuangan mereka. Marilah kita yang hadir dalam sesi talk show pada malam hari ini sedikit tetapi ada manfaatnya, ada perubahan secara kognitif, secara afektif, secara emosional, sehingga kita bisa mendukung kerja mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin Bapak Ibu sekalian yang ketiga masuk ke dalam empati yang lebih dalam. Setelah kita mendalami empati kognitif, merasakan emosional para pengelola toko swalayan umat, kita mencoba mengembangkan empati afektif secara lebih mendalam dengan menghadirkan pertanyaan yang mendasar. Sesungguhnya kesenjangan apa sih yang kita rasakan untuk merasakan yang mereka rasakan? Kita alhamdulillah, insya Allah yang hadir ini ada penghasilan. Ada yang PNS, saya lihat hadir di dalam malam ini
juga saudara-saudara yang dosen di perguruan tinggi negeri, ada teman saya yang pegiat di LSM juga saya lihat hadir, kemudian keluarga yang punya usaha juga hadir. Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati, para kiai, para ustadz, ustadzah, para pegiat ekonomi, Bapak, Ibu, saudara-saudara saya sekalian, mari seperti yang disampaikan oleh Ustadz Aldi, moderator kita, sudah saatnya kita mencoba masuk pemikiran para pegiat ekonomi yang telah bersusah payah mendirikan toko swalayan umat. Mari kita dukung. Empati yang ketiga yang ingin kita diskusikan pada malam hari ini adalah empati welas asih. Apa empati welas asih ini, Bapak Ibu? Empati welas asih ini tidak maksudnya lebih dari sebuah sekedar empati kognitif dan afektif. Tapi empati ini mengajak kita untuk terlibat langsung membantu kepada para pegiat ekonomi, pada mereka yang mendirikan toko swalayan umat. Karena apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, barang siapa yang membantu orang muslim dalam kesusahan, maka insya Allah akan ditolong mereka oleh Allah Ta'ala kesusahan pada hari kiamat. Kesusahannya insya Allah Allah akan menolongnya. Dan berat siapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, mereka pegiat ekonomi, yang mendirikan toko swalayan umat, yang sudah memikirkan kita semua untuk bisa nyaman berbelanja dengan kondisi yang halal, kondisi yang mendidik kita untuk tidak tamak, tidak kikir. Insya Allah, Allah juga akan meringankan beban kita, baik di dunia dan akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya empati welas asih itu pertanyaan yang umum yang harus kita hadirkan adalah apa sih hambatan kita untuk berbelanja di toko swalayan umat? Coba pikiran kita, fikroh kita, hati kita. Mari kita bertanya, apa sih hambatan kita untuk berbelanja di toko swalayan umat? Apa yang dapat kita lakukan untuk mengubah situasi ini? Kenapa ada toko swalayan umat di tengah-tengah mayoritas umat Islam? Apakah kita nyaman di zona nyaman dalam pekerjaan kita secara muamalah, ibadah hablum minallah, ibadah mahdhah sudah tercukupi, ibadah ghairu mahdhah kita sudah rajin bersilaturahmi, membangun kemasyarakatan, peradaban di bidangnya masing-masing, yang guru mengajar, yang pegawai negeri mencoba bekerja dengan baik, yang ulama mencoba mengamanahkan ilmunya, karena sebuah yang ilmu, yang alim, itu akan diikuti dengan amal. Ilmu, amal. Nah, pertanyaan selanjutnya, hal apa yang belum kita lakukan untuk memecahkan masalah ini? Kemudian, apa yang membuat dampak terbesar untuk membantu? Memastikan kesuksesan mereka-mereka yang telah membuat aksi nyata dalam bentuk mendirikan toko swalayan umat. Karena pemiliknya itu seorang muslim yang mengimani ada kehidupan setelah kematian. Biar toko ini selesai di sini. Kami sudah patungan dengan banyak teman, ternyata tidak ada kelanjutannya. Ada kawan-kawan kami yang sekarang sedang menggiatkan pendidikan tentang banyak hal, antara lain pendidikan tentang haji, sertifikasi haji. Ini sedikit di luar
pembahasan kita coba kita dukung mereka sebisa mungkin, kita bantu. Apalagi ada imbasnya dengan perekonomian umat. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi untuk pertanyaan empati welas asih ini, apa hambatan untuk berbelanja di toko swalayan umat? Mari kita masukkan pertanyaan itu kepada pikiran dan perasaan kita, hati kita. Nun sewu, ini welas asih. Saya juga memohon welas asih Bapak Ibu sekalian yang hadir. Tapi insya Allah dari yang hadir ini telah aktif untuk membelanjakan rezekinya kepada toko swalayan umat. Insya Allah saya yakin itu. Kalaupun tidak yakin, nanti kita bermain di skala. Ada di skala berapa kita di empati ini? Baik empati yang sifatnya kognitif, yang afektif, maupun empati yang welas asih. Bapak Ibu sekalian, ini benar-benar Bapak Ibu sekalian, banyak toko swalayan umat yang kesulitan, apalagi di masa pandemi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya, saya agak ini, sinyal ini. Adalah mencoba melihat perilaku berbelanja kebutuhan sehari-hari. Para alim yang saya muliakan, ada sedikit teori, memang kami tidak harus praktisi cerita, bahwa perilaku konsumen itu semata-mata memenuhi kebutuhan. Dalam satu buku perilaku konsumsi, itu dijelaskan bahwa perilaku konsumen adalah perilaku yang dilakukan oleh konsumen dalam mencari. Jadi kita hunting nih, mencari. Kemudian membeli, menggunakan. Ini melekat di toko mana yang bisa kita implementasikan kata demi kata. Mencari. Kita cari toko-toko yang kira-kira bisa kita bantu dalam pengertian al-muslim, al-mu'min, akhul mu'min, kal-bunyan, yashuddu ba'du ba'du. Kita membeli, kita menggunakan kemampuan rezeki kita untuk membelanjakan kepada mereka. Kita lakukan evaluasi, kita berikan masukan kepada mereka. Dan kalau kita berbelanja barang atau jasa, semata-mata memuaskan kebutuhan, itu teori. Bagaimana dengan Islam memandang perilaku konsumen? Konsep utilitas dalam teori modern baru itu masih di level preferensi material. Nafsu amarah saja. Sedangkan dengan utilitas Islam itu menyempurnakan hingga yang paling tinggi, yaitu mutmainah, keseimbangan dunia dan ukhrawi. Nah, Bapak Ibu sekalian, empati kognitif, empati afektif, dan welas asih yang kita tumbuhkan, itu marilah dunia ukhrawi. Jangan hanya melihat gemerlap toko yang sebelah ada, tapi ukhrawinya kurang kena kepada kita. Mari kita tumbuhkan empati. Oleh karena utilitas Islam itu memandu konsumen untuk memperoleh nilai guna dalam kepuasan dunia dan akhirat. Ini Bapak Ibu sekalian. Setelah kita sepakat akan menumbuhkan empati secara kognitif, afektif, dan welas asih, mari kita berbelanja kebutuhan sehari-hari. Perilaku kita ini, ya perilaku yang mencoba memberikan kepuasan. Berbelanja kita ini, baik puas secara dunia maupun akhirat. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, kami menyimpulkan perilaku konsumen dalam Islam, selain bertujuan untuk memenuhi kepuasan, juga mementingkan maslahat umat. Dan yang penting berkah. Sehingga ketika berkonsumsi, itu kita mengerjakannya adalah semata-mata ibadah.
ibadah ghairu mahdhah. Itu kira-kira Bapak sekalian. Semoga penjelasan saya yang singkat tentang empati dan perilaku berbelanja kebutuhan sehari-hari ini mudah-mudahan dengan segala kerendahan hati dapat menumbuhkan empati kepada kita yang akan diskusi pada malam ini, sehingga dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari kita menghadirkan kepentingan maslahat umat dan keberkahan. Baik Bapak Ibu sekalian, para alim yang saya muliakan, sekarang yang ketiga, mari kita berdiskusi tentang keberpihakan pada usaha ekonomi umat. Kami dalam beberapa hari ini, ya 2-3 hari mempersiapkan slide sejak 2 hari ini, karena dalam minggu ini juga pekerjaan dinas di kantor cukup ini, karena kawan-kawan dari MUI, dari FKBHI ingin ada sentuhan psikologis yang sifatnya memberikan pencerahan, ya sebisa mungkin saya buat Bapak Ibu sekalian. Sehingga pada kesempatan hari ini untuk tema keberpihakan pada usaha ekonomi umat, saya mencoba membuat bagan semacam ini. Jadi menumbuhkan empati, kalau kita tambahkan dengan perilaku berbelanja, insya Allah hari ini, nanti kita selesai diskusi ini, akan ada pada paralel frekuensi psikologis yang sama. Kita akan berpihak. Jadi menumbuhkan empati yang kita baca, saya sampaikan tadi, baik empati yang kognitif, empati yang afektif, dan empati yang welas asih. Saya ulang, menumbuhkan empati. Pertanyaan mendasar secara kognitif adalah apakah ada input feedback yang perlu kita berikan yang akan membantu mereka yang mendirikan toko swalayan umat untuk menjadi lebih profesional, dan pribadi-pribadinya, para pelayan, para pemiliknya itu lebih berkembang. Itu lebih berkembang karena tidak 1-2 mereka yang nekat mendirikan tanpa berbasis teori ekonomi marketing yang mumpuni. Ada, hanya berbekal girohnya dia, kemudian mengumpulkan duit, mendirikan toko swalayan 1, 2, 3 tahun, tidak ada sentuhan bimbingan dari keluarga kita yang sudah terlembaga, baik personal maupun kelembagaan, itu mencoba memberikan pembinaan. Akhirnya ya tidak berlangsung lama. Itu kognitif. Mari kita kembangkan pemikiran semacam ini. Kemudian secara afektif, kami ulangi, kesenjangan apa yang kita rasakan untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Apa ya kesenjangannya? Saya duit ada, tiap hari juga berbelanja, tiap bulan ada pendapatan, belanja bulanan juga ada. Kita berbelanja. Kita berbelanja di mana ya? Kita belanja apa ya? Apakah kita selektif setiap yang kita beli berlabelkan halal? Nah ini, empati afektif. Dan empati welas asih. Apa sih hambatan kita untuk berbelanja di toko swalayan umat? Apa ya hambatan? Saya terlalu jauh. Mobil ada. Nggak ada mobil, sepeda motor. Saya terus terang Bapak Ibu sekalian, sekarang lagi gundah juga. Karena sudah hampir 2 bulan, saya merebus air putih. Karena selama ini, saya sudah kehilangan toko swalayan umat yang terdekat. Tapi Alhamdulillah, kemarin dan hari ini, saya survei dan saya sudah menemukan. Nanti saya ceritakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, menumbuhkan empati plus perilaku berbelanja. Perilaku berbelanja adalah perilaku konsumen muslim. Nah, saya mulai menyebut perilaku konsumen muslim
harus merepresentasikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsumsi yang dilakukan setiap hari merupakan bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga konsumen menjalankan setiap syariat Islam dengan tidak mengkonsumsi barang-barang yang haram. Barang-barang yang haram yang secara asbabul nuzulnya, sebab kausalitasnya bisa jadi dibeli dari harta yang tidak halal. Al-Baqarah 2074 sampai 2078 ada pedomannya tadi. Empati kognitif kita. Kita harus bersih dalam membelanjakan, memperoleh uang dan membelanjakannya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita tidak kikir, tidak tamak. Kalau ada awal-awal pandemi terus kita rame-rame berbelanja, bukan. Itu bukan tabiat muslim. Dengan tujuan hidupnya selamat baik dunia dan akhirat. Ini saya kutip dari Muhammad Muslih di bukunya Perilaku Konsumen. Nah, Bapak Ibu sekalian, menumbuhkan empati plus perilaku berbelanja itu keberpihakan menurut saya. Mari kita diskusikan nanti. Dengan cara seperti apa? Kita menghadiri toko swalayan umat. Kapan? Kalau sudah berpihak? Sekarang. Coba kita masuk toko. Saya foto itu. Toko ini dilengkapi dengan kamera pengawas CCTV. Dalam bentuk pencurian akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Taat aturan. Tidak menjual rokok. Tidak. Alat kontrasepsi. Tidak. Bapak Ibu sekalian, pada Valentine Februari di bulan ini, tingkat penjualan alat kontrasepsi tinggi. Masya Allah. Saya nggak bisa menyebut angkanya. Saya tahu angkanya, tapi miris harus disebut di forum ini. Kemudian tidak juga menjual produk yang non halal. Ini toko yang harus kita berpihaki. Dan setiap waktu sholat tiba, toko tutup selama 15 menit. Allahu Akbar. Persis ketika saya kecil, sholat Jumat di Ampel, saya kuliah di Airlangga, saya sempatkan ke Ampel, sholat di sana. Kalau sudah dengar adzan, asar, sudah toko-tokonya ditutup ala kadarnya, penjualnya ke masjid Ampel. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Setelah materi pertama kita diskusikan tentang empati, yang kedua perilaku konsumen, yang ketiga keberpihakan pada usaha ekonomi umat. Nah, yang keempat sekarang Bapak Ibu sekalian. Para alim, para sahabat, saudara-saudara kami semua, saya mohon izin Pak Yai Nuruzzaman, ketuanya, saya ingin kita semua nanti mentularkan kepada tetangga kita, ke saudara-saudara kita, ke handai ketolan kita. Paling tidak minimal berbelanja satu macam barang saja, toko swalayan umat. Sekali lagi, satu saja. Saya berharap ada komitmen, empati welas asih. Jadi Ibu Bapak sekalian, warna hijau ini sengaja saya tampilkan lagi. Kognitif, afektif, dan welas asih. Kemudian, empati afektif. Apakah ada input yang perlu kita berikan yang membantu mereka secara profesional dan personal? Bentuknya apa? Ya kunjungan kita ke toko. Kalau kita berkunjung ke toko swalayan umat, akan menginspirasi kita untuk memberi input tentang layanannya. Oh Bapak, ternyata layanannya seperti ini. Harusnya begini Bapak. Saya kalau ke toko ini, ke swalayan ini, yang besar, yang begini, yang sudah jauh maju, itu seperti ini layanannya. Oh terima kasih. Oh Bapak, barang-barang ini saya tidak jumpai di sini. Bisa nggak nanti pada bulan berikutnya Bapak mengusahakan supaya saya tetap berbelanja di sini, dicatat sama pelayan. Alhamdulillah, kita secara kognitif memberikan pemikiran kepada mereka. Oh Bapak, jam bukanya Pak, jangan jam 7 Pak. Kalau bisa jam 6 sudah buka.
setelah sholat Jumat, setelah sholat subuh, bertebaran kita mencoba untuk melakukan perdagangan, bermuamalah. Ya kalau bisa jam 6 itu toko-toko swalayan umat itu sudah buka, beri masukan mereka. Itu secara kognitif. Kemudian secara afektif, kesenjangan apa yang kita rasakan untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Bentuknya adalah pertemuan dengan pelayan toko, dengan pemiliknya. Karena akan menumbuhkan persaudaraan, sehingga kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, kalau kita nggak pernah datang sekalipun ke toko-toko itu, bagaimana kita bisa bertemu? Kalau kita nggak melakukan pertemuan, bagaimana kita bisa merasati kepada mereka? Dan empati welas asih, apa hambatan Anda untuk berbelanja di toko swalayan umat? Bentuknya adalah belanja satu saja. Belanja barang di toko itu akan meringankan hambatan kita untuk berbelanja di toko swalayan umat. Satu saja. 1 bulan atau 1 minggu atau 2 minggu, setiap kita membutuhkan pasta gigi, saya tidak akan ke toko lain kecuali toko swalayan umat. Satu macam saja. Pasta gigi siwak bisa, macam-macam di sana ada. Kalau enggak pasta gigi ya air aqua, air mineral, itu saja. Satu saja minimal. Atau berasnya kita beli ke toko swalayan. Satu macam saja. Mari setelah kita diskusi malam ini, kita coba, kita berpihak ke sana. Jadi Bapak Ibu, empati itu membantu kita untuk mengerti apa yang sedang dialami oleh pegiat toko swalayan umat. Jadi kita harus beraksi, kita tumbuhkan rasa empati, lalu kita wujudkan dalam aksi yang nyata. Nah, ini sekarang saya ingin kita dalam hati kita bertanya ke diri kita masing-masing. Pada skala 1 sampai dengan 10, di mana skala 10 adalah situasi kita rutin berbelanja. Satu macam barang di toko swalayan umat. Itu skala 10. Dan skala 1 adalah situasi kita belum pernah sama sekali berbelanja di toko swalayan umat. Maka di mana kita pada skala ini? Mari kita hadirkan pertanyaan ini ke kognitif kita, ke afektif kita, sehingga tumbuhkan rasa welas asih kepada para pegiat ekonomi umat itu, pada pendiri toko swalayan itu. Mari empati welas asih kita tumbuhkan. Coba secara kognitif, afektif, kita ada di skala berapa? Skala 2, alhamdulillah. Skala 1 pun alhamdulillah. Skala 5, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Skala 8, alhamdulillah. Coba kita tingkatkan terus sampai skala 10. Di level 10, wah, kita berpihak benar kepada saudara-saudara kita. Itu kira-kira Bapak yang ingin kami pesankan dalam sesi talkshow dialog ekonomi umat pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, setelah kita diskusikan, saya sampaikan tentang empati, kemudian perilaku berbelanja, kemudian berpihakan, keempat gerakan minimal berbelanja satu macam barang. Maka yang kelima, inilah toko swalayan umat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada halal Maret, ada tazkiyah Maret, ada sodako Maret, ada 212, ada kita Maret, ada penghulu tip top yang pertama-tama, pemrakarsa kalau sependek pengetahuan saya, itu tip top. Saya sejak di magang di BPR Syariah Wakalumi di Ciputat, itu saya sudah kenal tip top. Saya berbelanja di sana. Saya mengikuti pendidikan perbankan syariah LPPBS yang digagas oleh MUI, kemudian IJMI, dan Bank Muamalat. Waktu itu Direktur Pak Zainul Bahar Nur.
di pusat inkubasi bisnis usaha kecil. Waktu itu saya mengikuti kelas Dr. Amin Aziz, kemudian saya magang di Bank Wakalumi, di Bank BPR Syariah. Saya sudah kenal tip-top Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, kita jaga. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, para alim, para ustadz-ustadzah, para pegiat yang hadir pada malam hari ini, kita bersyukur sudah ada orang secara kognitif menerjemahkan bahwa 3 pilar ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi umat, secara implisit ada Al-Baqarah, di dalam Al-Baqarah 274 sampai 278. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Ada di sana. Sudah jelas itu. Di 278 kita diminta untuk mengikis perilaku-perilaku yang riba. Mari kita tinggalkan. Dan kita berhijrah ke toko halal mart, ke tazkiyah mart, ke sodako, ke 212, ke kita mart, ke tip-top, mana saja, monggo silakan. Ini tidak tersekat secara sosial, tidak tersekat secara politik, tidak tersekat secara tujuan yang tidak menggalang sebuah ukhuwah. Tapi ini sependek yang saya tahu, ada toko-toko yang sudah. Bapak Ibu sekalian, misalnya 212, itu sudah ratusan toko di seluruh Nusantara. Tazkiyah Maret, kebetulan saya anggota di sana, yang diketuai oleh Pak Syafi'i Antonio. Kebetulan beliau juga ngajar kami di Lembaga Pendidikan Perbankan Syariah. Pak Syafi'i Antonio. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Nah inilah toko swalayan umat Bapak Ibu sekalian. Mari kita kenali, kadang-kadang kita tengok, kita datang, ada apa sih di sana, seperti apa pelayannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, gerakan untuk membeli satu macam barang, itu saya awali dalam keluarga saya adalah air mineral. Saya tidak ingin haus, tapi kita mencoba memberikan maslahah kepada umat, memberkahan. Saya ingin merasakan air minum yang diproduksi oleh saudara-saudara. Ada air minum santri. Santri ini insya Allah diproduksi Sidogiri, Jawa Timur. Zakia ada. Ufia ini dari Asafiyah. Kemudian ada Azwa yang diproduksi oleh Al-Habsi. Ada air minum manajemen kolbu yang diproduksi oleh pesantrennya A'agim. Ada air Adzikro yang diproduksi oleh pesantrennya almarhum Arifin Ilham. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya hanya menampilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebetulnya ada berapa? Satu saja yang ingin saya contohkan. Masya Allah, air mineral itu ada 55 yang memproduksi. Yang saya tampilkan tadi santri dari Ponpes Sidogiri Pasuruan, Ufia dari Basnas Bekasi, Manajemen Kolbu Darut Tauhid Bandung, Al-Maksum dari Bandung. Kemudian Ajwa Al-Habsi, Adzikro Majelis Adzikro, 212 Koperasi Syariah di Pentul sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, Az-Zakiyah itu malah rajin dia memberikan zakatnya ke Basnas. Di samping ini saya tampilkan toko tip-top yang ada di Tambun. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, Bapak masuk, mau sholat ada, disambut dengan salam, dilayani dengan baik. Subhanallah. Ini upaya para
pegiat ekonomi yang sudah berjalan. Dan mudah-mudahan kita pada level 8, 9, 10. Kalaupun masih ada yang level 2, 3, 4, mari kita tumbuhkan empati kita, baik kognitif, afektif, akhirnya ke empati welas asih. Sehingga perilaku konsumsi kita berpihak kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, saya ada memorabilia belanja di toko swalayan umat. Awal kami di Jakarta, saya belanja di Tip Top di Pondok Gede. Jaraknya 15 km dari rumah saya di Bekasi. Nah, ternyata Pondok Gede, Tip Top di sana itu, alhamdulillah, ada Sodako Mart di Kemang Pratama 2. Dekat, hanya 3,2 km. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Sodako Mart di Kemang Pratama 2 itu tutup. Sudah tutup, Bu. Berganti menjadi toko buruh di sana. Kemudian kami mencari lagi toko yang terdekat. Alhamdulillah, ada yang lebih dekat. Ternyata berdiri di Kemang Pratama 1, lebih dekat lagi. Jaraknya cuma 1,2 km. Yang semula di Tip Top 15 kilo, kemudian 3,2 kilo, sekarang cuma 1,2. Kadang-kadang jalan pagi pun saya nyampe di sana. Tapi subhanallah, toko itu pun tutup. Bergeser menjadi pusat daging. Apalah itu saya. Sentra daging di sana. Tutup Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian saya ke Kitamarut. Alhamdulillah di daerah Rawalumbu, jaraknya 1,9. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira di Januari itu Kitamarut pun tutup Bapak Ibu sekalian. Dia menjadi pusat jajanan sekarang. Menyedihkan Bapak Ibu sekalian. Sehingga hampir 2 bulan saya merebus air. Karena saya ingin berbelanja satu macam barang. Walaupun prakteknya alhamdulillah saya bisa berbelanja selagi ada di toko itu saya belanja. Tapi hampir 2 bulan saya merebus air. Nah, Bapak Ibu sekalian, walaupun kami berbelanja di Tip Top, di toko-toko swalayan umat kecil begini, kami tetap belanja di warung kampung, di engkong dan lain sebagainya. Kemudian ke pasar tradisional di Rawalumbu. Ini menjadi sebuah perilaku keberpihakan. Kami tidak ingin menyampaikan, tapi di diri kita sendiri bukan sesuatu. Sehingga kami mencoba menyampaikan apa adanya. Pergulatan pikiran saya terjemahkan kepada empati kognitif. Perasaan saya terjemahkan pada empati afektif. Dan bagaimana kami berpihak welas asih, empati welas asih kami. Ini perjalanan memorabilia belanja di toko swalayan umat yang saya alami bersama-sama keluarga. Nah, lalu di mana saya sekarang belanja? Kalau Sodako pun tutup, Kitamarut pun tutup. Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah Ta'ala Maha memberikan jawaban atas apa yang diharapkan dari kita-kita semua. Sekarang saya berbelanja di 212 Maret di Taman Narogong, 2,1 kilo. Dan di sana ada air minum Ajwa yang dibuat oleh keluarga Al-Habsyi. Di sana coba Bapak Ibu sekalian, nggak kalah dengan toko-toko yang ada. Kemudian saya di Tip Top Tambun, 14 km. Ini kebetulan saya keluarga ada foto di sana. Kita disambut di depan tokonya. Assalamualaikum. Kemudian di dalamnya ada toko yang halal, jual daging, kasirnya juga. Bapak Ibu sekalian, kemudian di Tip Top Pondok Gede, 15 km. Ini juga komplit. Bapak. Ya, terima kasih Pak Adli. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah memorabilia yang kita
rasakan. Terakhir, 1 menit lagi pas, bahwa terima kasih kami ucapkan pada sesi kali ini yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan satu diskusi, satu kemasan materi sharing talkshow, yaitu bagaimana menumbuhkan empati untuk berbelanja di toko swalayan umat. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini menjadi satu bahan diskusi pada malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah wahul muwafiq ila aqwamit thoriq nasru minallah wa fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini penjelasannya, paparannya dari Pak Ustadz Wildan, sangat memotivasi kita sekali. Jadi saya mau menyimpulkan sedikit dari penjelasan bahwa saat ini peran empati kognitif dari masing-masing umat Islam ini sangat diperlukan dalam rangka secara luas untuk meningkatkan ekonomi Islam. Namun di sisi lain, empati ini mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Namun dengan kesamaan frekuensi kita masing-masing, semoga ini dapat mengawali kebaikannya. Karena yang sulit itu ketika kita mengawali, selanjutnya akan mudah. Semoga kita semua dapat memulainya dari masing-masing diri kita sendiri. Untuk selanjutnya, kami buka sesi tanya jawab. Dimulai sesi pertama, 2 pertanyaan kami persilakan. Bisa dengan bertanya melalui chat atau menekan tombol raise hand. Dari chat Terima boleh. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Haji Wildan, narasumber luar biasa. Terima kasih telah diundang untuk masuk. Jelas nggak suaranya, Pak? Pak Budrat? Jelas. Jelas, Kiai. Oke. Yang pertama, saya mohon maaf sedang santai saya, tapi karena tertarik Ustaz Wildan, Kiai Wildan, saya gabung. Yang pertama luar biasa, ini yang dibahas malam hari ini tentang empati berbelanja di toko swalayan umat. Ini saya pikir topik yang perlunya bukan hanya oleh 331 orang yang mendengarkan atau yang ikut partisipan di dalam acara ini. Harusnya lebih besar forumnya. Karena ini adalah edukasi pada masyarakat Muslim yang perlu pencerahan seperti ini. Kadang-kadang motivasi kita untuk berbelanja ini kan asal belanja, tidak punya motivasi lebih jauh. Nah, empati ini kan menjadi penting untuk masyarakat Muslim. Saya kira perlu yang dilakukan, saya dari beberapa slide yang Kiai Haji Wildan sampaikan tadi, saya selalu adalah orang yang sering mencermati kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat, melihat contoh tadi adalah toko swalayan dari Tip Top misalnya yang narasumber Pak Haji Wildan sampaikan, juga adalah tempat-tempat lain. Ini kan kalau kita evaluasi mungkin lebih kepada bukan hanya empatinya Pak Kiai Wildan, tapi juga kepada pertanyaan mengapa sih membangun pembiasaan, karena namanya karakter diri manusia itu perlu pembiasaan, Pak. Salah contoh misalnya kita mendidik anak di sekolah saja, kalau tidak ada pembiasaan, anak itu tidak sulit untuk mengikuti.
Nah, umat ini saya kira perlu, kalau yang sudah generasi-generasi yang ke sini, agak sulit dilakukan sebuah pembiasaan seperti itu, jadi kesadaran motivasi diri yang kuat. Yang perlu kita lakukan adalah gerakan ini saya kira bukan hanya sampai pada empati, Pak Ustadz Wildan, tapi lebih kepada sebuah gerakan, Pak. Gerakan, ayo sama-sama, kalau misalnya gerakan mencintai produk dalam negeri, sekarang ada gerakan berbelanja di toko milik umat kita, umat Islam. Yang saya sering melihat adalah kita masih terkesan malu-malu. Malu-malu membuat label di toko kecil maupun besar. Ini adalah langsung saja di brandingnya adalah toko umat Muslim. Bukan berarti melarang umat lain tidak belanja di situ, silakan saja. Tapi kalau sudah kita berani tampil beda, memperkenalkan kepada orang, tidak ragu. Di Bali, saya pernah ke Bali, Pak. Pertama, ke sana nyari makanan yang halal aja kita kan sulit. Karena memang tidak di branding mana yang halal, mana yang haram. Harusnya ada keberanian untuk kita adalah mencantumkan di label-label toko kecil itu, warung-warung kecil ini toko Muslim. Kalau bukan Anda yang beli, siapa gitu loh. Kalau tadi Ustadz Wildan menyampaikan satu produk dibeli, terus kalau bukan kita siapa? Ini kan kita kelemahannya adalah dalam sosialisasi seperti ini adalah kepada aspeknya adalah keberanian membuka diri untuk diri kita sendiri. Nah ini saya kira yang perlu diwacanakan, sebuah gerakan empati ini ya bukan hanya sebatas di media kita wacana, bukan hanya sekedar sebuah opini dan pembicaraan di ranah publik dan di media udara, tapi harus lebih kepada actionnya dan percontohan. Saya setuju dengan misalnya tadi yang Ustadz Wildan sampaikan di toko swalayan, TikTok misalnya, itu kenapa misalnya TikTok tidak membuat sebuah gerakan karena dia sudah bagus, saya udah misalnya kenapa belanja di sana ya toko Muslim. Kenapa? Walaupun dalam empati kita kan muncul, walaupun kita belanja di sana ada lebihnya, ada keuntungannya, pastilah misalnya mereka akan untuk kemaslahatan umat, untuk masjid, untuk apa, sehingga ini. Tapi maksud saya, kenapa si pemilik si TikTok ini tidak membuka gerai-gerai yang sifatnya pembinaan kemitraan, plasma, bikin yang konter-konter di mana di pinggir-pinggir yang jangan kan sekarang kalau misalnya ada Alfamart, ada Indomaret, ada Indomaret, ada namanya Alfa, selalu bersaing itu branding. Harusnya ada celah yang kecil dimiliki oleh TikTok yang sudah landing di wilayah ini. Membuat gerakan misalnya untuk di Tangerang Selatan saja, misalnya percontohan 1000 toko di bawah naungan si TikTok, tidak akan menutup toko besarnya TikTok tidak dikunjungi. Tapi masyarakat sudah ada labelnya, misalnya warung kecil, warung kelontong, tapi di sana di dalamnya adalah warung binaannya TikTok, toko Muslim, karena TikTok sudah identik dengan Muslim. Nah ini saya kira ya umat, sehingga ini yang perlu kita pembiasaan, saya bilang pembiasaan menanamkan kepada masyarakat ini adalah, yuk kita sama ketawa tanpa gerakan yang masif, kita akan terus seperti ini, bahkan akan ditinggalkan. Dan watak kita sering muncul Pak Wildan adalah kalau belanja di toko sebelah kosong, toko Muslim, tidak pernah sulit untuk memberikan informasi di toko sebelah ada. Coba kalau macam saya sebut misalnya suku apa ya bangsa lain lah, Chinese, saya sebut aja ini nggak ada masalah. Misalnya kalau kita belanja, saya beli satu onderdil, tidak ada, dia unjukin ke sebelahnya. Kenapa? Sebuah mekanisme tadi itu yang saya sampaikan adalah ayatnya dipakai gitu loh. Kalau kita enggak, kalau misalnya di toko sebelah tidak ada, di tokonya kita belanja ke toko sebelah, barangnya tidak ada, tidak diunjuk, coba datang ke toko sebelah sama-sama Muslim, dia tidak pernah memberikan akses itu. Ini kita ini sering pelit untuk memberikan informasi-informasi yang sifatnya panjang. Nah ini saya kira perlu, karena Ustadz tadi kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan saya kira begitu luas jangkauannya untuk ke sana. Saya terus terang aja, ada satu binaan misalnya di kelompok masyarakat pemberdayaan perikanan di Tangerang, itu kan ingin memutus tadinya bahwa ada kelompok masyarakat yang memang bukan hanya produksi dari protein hewani, yaitu namanya ikan. Kita ada komunitasnya, ini adalah yang diolah secara baik, higienis.
ini dikenalkan begitu sulit ke mana, ke konsumen masyarakat, tetap aja mereka membeli dari dari pedagang-pedagang yang memang lain, yang dari sumbernya juga tidak higienis. Ini sulit mengajak orang untuk beralih. Nah, saya kira kan salah satu contoh seperti ini. Tapi alhamdulillah secara pelan-pelan kita kenalkan, alhamdulillah bisa merubah. Tapi ya tidak bisa secara gerakan masif, hanya mungkin dalam lingkup-lingkup tertentu diperkenalkan sehingga lama-lama akan mengikis seperti itu. Saya kira Ustadz Wildan, saya kira hanya ingin memberikan apresiasi, kemudian urung rembuk bahwa gerakan ini tidak boleh berhenti sampai di wacana media layar kaca, tapi bagaimana bersama-sama dengan komunitas kita bikin gerakannya gerakan yang real, lebih kepada percontohan yang dirasakan oleh umat, dan tersedia betul bahwa yang ada itu yang tadi ditampilkan sudah begitu banyak, tapi belum dirasakan banyaknya oleh umat kita khususnya. Tip-top besar, tapi juga belum ada plasma-plasma yang bisa ditumbuhkan di beberapa daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah yang layak untuk ditempatkan seperti itu. Saya kira toko-toko yang sudah ada di pinggir jalan sangat welcome kalau misalnya datang pemilik tip-top, ada misalnya aturan-aturan yang plasmanya, sehingga mereka tidak perlu belanja kemana, tapi sudah disuplai oleh bar produknya oleh si tip-top tadi. Sehingga bisa di brandingnya adalah warung muslim, dan itu adalah berbelanja dengan penuh empati ke toko swalayan umat. Saya kira itu apresiasi Ustadz Wildan, Pak Haji Wildan, terima kasih setelah bergabung di tempat ini dengan 30 orang yang luar biasa. Terima kasih, saya kira itu. Wal muwafiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh bisa langsung ditanggapi Pak Ustadz Wildan. Iya, Masya Allah, saya nggak nyangka ada Pak Yai Ade Marfudin. Beliau adalah dosen senior di Fidikom UIN Syarif Hidayatullah yang tahun 2019 kemarin sama-sama satu tim, sektor di sektor 8 Makkah. Beliau adalah konsultan ibadah di PPIH, Panitia Ibadah Haji, pelayanan ibadah haji. Nah, Pak Yai Ade Marfudin, saya terima kasih apresiasinya. Pertama, apa yang Bapak sampaikan akan saya sampaikan kepada kawan-kawan kami, baik di 212, kemudian teman-teman di Sentul di sana, ke kawan-kawannya Pak Syafi Antonio, kadang-kadang susah juga langsung ketemu beliau, mobilitasnya tinggi, mungkin nanti saya sampaikan ke kawan-kawan. Kemudian ini yang lebih khusus sebetulnya ke Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, MUI. Bagus juga. Pak Yai Ade tadi menyampaikan perlu tidak sekedar di tingkat empati, tapi gerakan. Saya 2 hari ini berpikir, saya sudah sangat segen gitu menyampaikan, mari gerakan itu hanya membeli satu macam barang. Itu saya olah itu perasaan saya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan lebih dari belanja satu macam barang, lebih dari sekedar satu pasta gigi, tapi juga belilah madu di sana, belilah beras di sana, telur juga di sana. Nah, yang disampaikan Pak Yai Ade tadi, pembiasaan, setuju kami. Kemudian gerakan, tidak sekedar empati, setuju. Kemudian jangan malu-malu, kita branding saja, akan saya sampaikan. Saya ingin satu contoh saja, barangkali bisa dijembatani oleh Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI ke Basnas. Basnas itu bisa memberikan kartu kepada mustahiknya, terutama fakir miskin. Kasih kartu untuk belanja diskon di toko swalayan umat. Dan nanti kartunya itu bisa dirimbus ke Basnas. Para fakir itu bisa, jadi para fakir miskin itu akrab dengan toko swalayan. Coba dia tidak sekedar kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pinter, tapi kartu basis untuk berbelanja di toko swalayan umat. Sebut langsung di kartunya itu, toko-toko swalayan umat yang bisa dibeli dengan kartu itu. Wah, luar biasa itu. Penyaluran zakat
ke mustafiknya langsung, kemudian ke toko swalayan ekonomi umat, kemudian dirimbes ke Basnas. Wah, ini kalau informasi ini disampaikan ya ke Basnas, mudah-mudahan nanti saya ke Basnas juga saya sampaikan. Ini salah satu contohnya. Demikian Pak Yai Ade Marhudin. Afwan kurang lebihnya. Terima kasih atas tanggapannya. Kemudian ini ada penanya dari Pak Ikhwan. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu, ada penanya dari melalui chat dari Pak Sutrisno Singotirto. Mau tanya, musim pandemi ini banyak belanja online, tapi tidak tahu toko dan penjualnya, apakah milik Muslim atau non-Muslim. Ini bagaimana menyikapinya? Mungkin silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Aldi. Pak Tris ini sama-sama dengan saya ini waktu di Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. Dulu kita di Cijantung saya. Nah, Pak Trisno, terima kasih atas pertanyaannya. Memang di masa pandemi ini kita menghindari kerumunan ya. Cuman kalau kita tertib prosedur kesehatan, protokoler kesehatan, insya Allah. Saya kebetulan tadi pagi bermacet-macet masuk. Itu kalau nggak bawa masker, disediain masker. Kemudian tangan kita dikasih hand sanitizer, disemprot gitu. Kemudian didengungkan di mic itu di ruangan itu ada 5. Apa saja yang saya kenal saya 3. Jaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan. Ada 2 lagi gitu. Saya lupa dari 5 hal yang disampaikan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak sulit untuk menghubungi toko-toko swalayan untuk dilakukan secara gosen. Di 21 Maret Pengasinan, Narogong sana sih itu, yang sekarang saya sudah mulai ke sana, gantinya kita Maret yang tutup itu ajwa, air galon, itu bisa dikirim ke rumah. Bisa dikirim ke rumah, ajwa, itu air galon. Kemudian kalau kita beli apa-apa, kita bisa dikirim dengan menyampaikan apa saja yang dibeli. Karena ternyata 212 itu strateginya dia merawat pembelinya, umatnya di situ itu dia layani. Dia punya pembeli-pembeli yang sudah berlangganan, pondok-pondok pesantren, madrasah, kemudian orang-orang yang rajin di beberapa masjid itu belanjanya ke sana. Itu bisa dikirim gitu. Saya kaget begitu masuk, ini mau dikirim, ini dikirim, udah dikelompok-kelompokkan barangnya. Nah, insya Allah nanti saya juga langganan seperti itu, kan mudah juga itu. Air ajwa saya sudah mulai, insya Allah mau menggunakan itu. Gantinya Al-Maksum. Di rumah saya ada 5 botol Al-Maksum yang nggak kepakai, karena toko kita Maret tutup. Kemana botol Al-Maksum itu? Saya nanti berlangganan ajwa. Kira-kira begitu, Pak Trisno. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin dari Pak Ketua KPEU sendiri mau menyampaikan tanggapannya, kami persilakan. Al-Mukarram Pak Kiai Haji Nuruzzaman. Terima kasih Pak Moderator, Pak Ustadz Aldi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Muhammad Wildan Samani yang saya hormati, yang sudah memberikan inspirasi tentang keberpihakan terhadap usaha ujung tombak yang masuk ke end user dari retail ini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya, sangat menggugah, inspiring. Demikian juga yang disampaikan oleh Kiai Haji Ade Marhudin yang tadi sudah menyampaikan bagaimana kemudian jejaring yang besar itu membangun plasma-plasma yang kemudian menguatkan umat ada di berbagai tempat. Ada 3 hal yang saya cermati dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Wildan Samani dalam gagasan ini. Yang pertama adalah kita melihat
tentang pasar, di mana pasar itu ada berbagai perilaku. Berdasarkan data World Population Review tahun 2020, itu di negara kita ini ada 229 juta Muslim, artinya 87,2%. Dari total penduduk 273,5 juta jiwa. Artinya ini pasar yang besar. Bahkan dari luar, orang luar berebut menjejalkan barangnya ke Indonesia. Notabene Muslim 87,2%. Nah, oleh karenanya, karena pasar ini adalah umat Islam, sosial kapital ini umat Islam, saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Adi Markudin tadi, ini adalah sesuatu yang harus didorong. Dan Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat memiliki concern untuk itu. Jadi dalam hal pasar ini, maka harus ada gerakan makro dan mikro. Gerakan makro itu harus di-backup oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu gerakan makro itu backup advokasi. Karena tagline dari Majelis Ulama Indonesia sekarang adalah Khadimul Ummah. Dia meriayah, dia melindungi, dia pasang badan. Maka kalau kemarin Majelis Ulama Indonesia berani mengeluarkan secara firm label halal dan suci pada vaksin, saya kira Majelis Ulama Indonesia harus berani untuk memberikan halal dan suci, bukan hanya pada barang, tapi kepada tata niaga Islami. Jadi yang dihalalkan itu jangan hanya, yang di assessment itu hanya barang-barang saja. Tapi perjuangan-perjuangan Islami perlu di-branding, mesti ada rebranding. Jadi toko-toko yang tutup waktu sholat, menghormati sholat, toko-toko yang kemudian memperjuangkan memilih yang halal, tidak menjual yang haram, itu mestinya ada backup advokasi secara makro. Ini yang harus dibeli. Jadi kata Muslim First, jangan tanggung-tanggung, karena memang pasar kita Muslim. Jadi saya kira Majelis Ulama Indonesia kita dorong untuk tidak kemayu, bahasa Jawa, malu-malu. Ya, karena dia sudah pasang badan, dia memang adalah ulama yang tidak boleh takut. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Kita tunjukkan bahwa ulama itu pasang badan buat 87,2% dari penduduk Islam di Indonesia yang jadi target market, ujung tombak retail. Gerakan mikronya adalah Majelis Ulama Indonesia harus mendorong edukasi seperti yang disampaikan oleh pembicara yang mulia tadi, Kiai Haji Muhammad Wildan Samani. Jadi ayo empati, itu gerakan mikronya. Tentu saja gerakan makro dan mikro ini membutuhkan effort yang penting, yang luar biasa. Tapi kita melihat bahwa pasar di Indonesia yang menjadi rebutan, menjadi kuih rebutan dari berbagai kelompok yang ingin berebut pasar, 87,2% ini, 229 juta ini, harus memang diedukasi terus-menerus secara kontinu. Maka para ulama yang ada di Majelis Ulama Indonesia, dari pusat sampai daerah, harus berperilaku seperti Rasul, bukan hanya ceramah. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi orang yang tidak aware terhadap
pedagang-pedagang yang sudah ingin berjuang, ingin hijrah, itu harus didampingi, dilindungi. Rakyat yang belum aware terhadap orang yang ingin menjual barang yang bagus, yang halal, yang SOP-nya SOP Islami, standar operating procedure di dalam toko swalayannya itu, tutup waktu sholat, tidak menjual alat kontrasepsi bebas, itu harus didampingi oleh para ulama, bukan hanya diceramahi, didampingi. Oleh karenanya pendampingan ini perlu kemudian kos untuk melakukan backup, mengajar mereka, mengajar umat, edukasi. Karena wasul fikr dari luar untuk membuat umat ini tidak berpihak, mati rasa untuk berpihak kepada umat Islam pun kencang. Oleh karenanya, Majelis Ulama Indonesia pun harus pasang badan. Saya sangat setuju. Maka di dalam nanti gagasan Kongres Ekonomi Umat Islam, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia pada periode sekarang akan mengendorse ini untuk menunjukkan bahwa benar Majelis Ulama Indonesia Khadimul Ummah yang bahasa di lapangannya pasang badan untuk umat. Oleh karenanya, 3 pilar itu dahsyat, moneter, real, jiswafta. Karena kita dahulu pernah punya namanya BMT yang dulu itu tahun 1980-an itu dimulai dari aktivis Salman ITB. Jadi kita akan mendukung jangan ada yang ganggu Masjid Salman ITB. Karena itu adalah yang menggagas awal mula Baitul Mal wat Tamwil tahun 1880-an. Menjadi cikal bakal BMT. Lalu ada Pinbuk. Sayang di dalam perjalanannya BMT ini seperti tidak seperti hitoh di awal, yaitu ada Baitul Mal, ada Baitul Tamwil, memutar dana-dana sosial, menjadikannya backup, lalu juga memutar dana komersial, ada dana-dana komersial, ini dana sosial, ini dana komersial. Seharusnya dia berjalan beriringan saling tolong-menolong. Belakangan BMT itu menjadi putaran moneter yang hanya berbicara bagaimana ada positive spread supaya menguntungkan owner. Lalu ada koperasi. Itu jadi perbankan biasa. Maka kita Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia akan mendorong ini kembali kepada hitoh. Supaya ada kekuatan Baitul Mal wat Tamwil. Untuk apa kekuatan itu? Supaya putaran dana-dana komersial yang ada investasi yang membutuhkan return. Baitul Tamwil itu mendapatkan backup-nya dari Baitul Mal, yaitu dana-dana sosial, baik itu zakat, infak, wakaf, ta'awun, bansos, hibah, dana negara, dana APBN, kita gunakan sebagai pendekatan Baitul Mal, dana sosial, untuk membackup dana-dana komersial. Sangat absurd kalau kemudian kita dijebak kepada usaha-usaha yang tidak berjamaah, yang namanya entrepreneur, bikin warung-warung, tapi tidak ada kekuatan backup. Sementara harus head to head dengan kartel yang walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Ila taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Shadaqallahul azim. Oleh karenanya, jiswafta dalam salah satu dari 3 pilar ini harus dikembalikan kepada hitoh tahun 80-an itu. Bahwa ada jurisprudensi 8 asnaf. 4 li, 4 fi. Lil fuqara, lil masakin, lil amilin, mulu alaf. Itu backup personal sehingga putaran Baitul Tamwil, dana-dana komersial itu tidak kemudian cepat menggerus dana-dana modal yang gurem, yang kecil dari umat Islam, dan dijebak untuk kemudian tidak berjamaah entrepreneur. Kita harusnya masuk kepada amal jama'i, kooperatif planner.
termasuk apa yang digagas oleh Kiai Ade tadi bahwa ini harus bersatu. Jangan sendiri-sendiri, enggak kuat head to head-nya. Lalu ada 4 fi sabilillah, fi ibnu sabil, fir gharimin, fir riqab. Ini hidupkan sistem ini. Sehingga nanti serangan Ghusul Fikr, baik itu menggunakan media mainstream, media sosial, proxy war, Ghusul Fikr yang menyebabkan umat itu kebas mati rasa tidak berpihak kepada umat Islam, itu kita backup biayanya dengan dana-dana ziswafta dalam konsep yang fi itu, fi sabilillah, backup dana edukasi, backup dana pendampingan, termasuk backup mengedukasi supply chain. Dan permasalahan kita termasuk gerai-gerai itu adalah terkunci supply chain-nya. Begitu dikunci supply chain-nya oleh kartel, langsung dia collapse. Kenapa? Dibanting dengan toko-toko yang di sampingnya, yang bukan berpihak kepada SOP Islami, langsung dia kalah. Karena supply chain-nya sama, digunting, dia dumping. Maka ini harus ada dana perjuangan, namanya fisabilillah. Jangan habiskan dana ziswafta itu untuk yang artifisial li saja, fuqara, masakin. Ini ada fisabilillah perjuangan. Belikan peluru-peluru pembela umat untuk mendidik, membangun industri supply chain. Supply barang-barang yang akan masuk kerak. Kalau tidak, nanti tergantung kepada supply chain yang bukan dari SOP umat. Ini kemudian digunting, dia nggak bisa dapat lagi barang, sehingga tidak sustain, raknya jadi kosong dan tidak bisa mengisi. Ada dana ziswafta, tapi manfaatkan fee-nya, jangan li-nya aja. 4 fee, fisabilillah, ibnu sabil, edukasi. Ketika swalayan itu tak punya sistem informasi, communication teknologi, sistem information management, nggak punya dia. Nah, mestinya Basnas, LAS, itu jangan hanya memutar dana-dana itu, sosial itu hanya untuk artifisial. Gunakan untuk jihad fisabilillah. Karena ada asnafnya. Edukasi. Bikinkan industrinya, supply chain-nya. Tapi berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Karena umat juga masih banyak yang curiga atau mengalami stigma. Karena akhirnya, karena terjebak riba, setelah ditolong, setelah besar dia, karena tidak punya berumat, tidak menjadi kepemilikan umat, udah dada, dia besar sendiri, kemudian tidak ditolong yang pernah membantunya, membelinya pada saat dia kecil. Nah, ketika loss, ada backupnya juga. Ketika gagal bayar, dia gagal mismanagement, bahkan total loss, itu ada fil gharimin. Pakai itu, besar ini dari umat. Nah, kita akan edukasi. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, Majelis Ulama Indonesia periode 2020 dan sampai dengan 2025 berniat dan bertekad untuk pasang badan dengan menggunakan backup atas total loss kalau terjadi swalayan itu bangkrut karena moral hazard, bagaimana exit programnya. Kalau dia bangkrut karena mismanagement, tidak punya edukasi dan kemampuan untuk bersaing dalam manajemen, harus ada backup. Yang terakhir, kalau dia loss karena force majeure, bencana alam, itu harus sistemik. Kalau tidak, edukasi satu demi satu itu dibantai oleh edukasi masif yang berbayar dan mereka bakar uang untuk membuat umat ini terserang Ghusul Fikr dan kebas terhadap keberpihakan. Maka ekonomi adalah pertempuran dan jihad ini adalah jihad iktisadiyah. Saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Kiai Muhammad Wildan Samani dan tadi Kiai Adi Marfudin, ini jihad. Sun Tzu saja dipakai di dalam bisnis konvensional, apalagi di dalam jihad iktisadiyah. Yamhuqullah riba wa ribis shadaqah. Jadi dengan sedekah itu jangan hanya artifisial, pakai untuk perjuangan. Maka BMT itu kembalikan kepada hitohnya, jangan hanya menjadi putaran moneter yang hanya bicara positif spread, tapi BMT itu harus membuat ledakan kekuatan industri sektor real, karena dia ada baitul mal dan baitul tamwil. Jangan hanya
bicara masalah perbankan kecil atau turunan dari perbankan saja. Saya kira pejuang BMT ini, Buya Arsyad Ahmad ini ada di sini, kita dukung nih. Masjid-masjid bersatu padu, swalayan-swalayan bersatu padu. Satu lidi patah, digabung dan disapu lidi, bersihlah umat ini dengan pertolongan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Saya kira ini sharing dan saya mengucapkan terima kasih atas inspirasi yang bernas dari Kiai Haji Muhammad Wildan Samani. Demikian. Terima kasih atas tanggapannya, sangat membakar semangat kita nih Pak Kiai Haji untuk kita terus menyuarakan dan memperjuangkan hal-hal apalagi yang berkaitan dengan ekonomi umat. Mau mengingatkan pada narasumber, waktu tinggal kira-kira sekitar 14 menit lagi, mungkin silakan ditanggapi, kemudian bisa langsung closing statement, Mas. Terima kasih. Terima kasih, saudara moderator, Pak Ustadz Aldi. Saya sangat terkesan dengan apa yang disampaikan Pak Yai Haji Nuruzzaman selaku Ketua Pengembangan Ekonomi Umat Islam Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia. Memang benar apa yang disampaikan beliau. Saya jadi timeline ke belakang, ketika kami aktif di LSM itu, kita lebih enak bertemu para alim, para pegiat ekonomi, dan sudah sekitar 15 tahun saya di birokrasi, masih tetap kami berupaya untuk, tapi sifatnya lebih personal. Di Inbuk, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, yang kami rintis awal-awal dengan Pak almarhum Dr. Amin Aziz, kemudian diteruskan oleh Bu Hamsia Zamal, dan terusnya itu sekarang bertemu Pak Yai Haji Nuruzzaman, kami timeline ke belakang. Memang yang disampaikan beliau itu menjadi inspirasi kita, dan fikrah kita tersentak untuk berjihad membela perekonomian umat. Karena tidak cukup waktu didiskusikan pada malam hari ini bagaimana perjuangan para pegiat ekonomi umat itu tertatih-tatih. Rasanya tertatih-tatih. Begitu. Kalau enggak kita yang 31 malam ini hadir, kemudian secara plasma menyampaikan ke kawan-kawan, sanak keluarga dan lain sebagainya. Siapa? Coba, jadi kembali kepada sedikit yang saya sampaikan yang telah digarisbawahi dan dimatangkan banget oleh Pak Kiai Haji Nuruzzaman secara pondasi. Beliau tadi juga menyebut 3 pilar itu. Ya dari kita lah. Mari kita berbelanja di toko swalayan ekonomi umat. Kalau nggak bisa ya ke toko Hongkong tetangga kita. Kalau enggak ya ke pasar tradisional. Selisihnya enggak banyak. Itu yang bisa saya sampaikan. Kami juga pada akhir sesi ini, mohon maaf, sekiranya ada khilaf yang saya sampaikan, terutama para alim yang hadir pada malam hari ini, ada Pak Kiai Nuruzzaman, Pak Kiai Haji Adin Marputin, dan Pak Yai, salam takzim kami. Ada Pak Haji Afan Rangkuti, ada keluarga saya juga ini kebetulan hadir, Muhammad Imam Faisal Bayagi dari Bandung juga salam takdim kami. Ada Ibu Zuliatul Musonifah juga salam takdim kami. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mari kita dengan segala kerendahan hati secara welas asih berpihak kepada perekonomian umat Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
sementara kesalahan, kekhilafan, kekurangan, dan banyak hal yang masih harus kami benahi semata-mata adalah kesalahan yang datang dari diri saya. Saya akhiri wawahul muwafiq ila aqwamit thariq, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada narasumber Bapak Kiai Muhammad Wildan Samani. Alhamdulillah, Masya Allah, waktu telah menunjukkan pas 22 kurang 10 menit, jadi 9:20-50. Sesuai jadwal, kita akhiri kegiatan ini. Semoga apa yang telah didiskusikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan segalanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mohon dimaafkan apabila terdapat hal maupun penyampaian yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.